Assalamualaikum. Hai anak-anak kelas 8. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu harap kalian tetap semangat. Ibu yakin kalian anak-anak yang hebat dan istimewa. Terlihat oleh Ibu dari jidatnya tertulis angka 100 dan juga di atas kepala kalian ada bintang yang bersinar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas kebahasaan teks berita. Perhatikan bagan kebahasaan teks berita. Di dalam teks berita, kaidah-kaidah kebahasaannya terdiri dari penggunaan bahasa baku, penggunaan kata kerja mental, penggunaan kalimat langsung, penggunaan keterangan waktu, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis, dan penggunaan konjungsi bahwa. Berdasarkan bagan tadi, kita telah lebih jauh kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Teks berita dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata dan kalimat-kalimat itu memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Penggunaan bahasa baku atau yang bersifat standar dalam teks berita menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum, sedangkan bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari dalam penggunaan teks berita. Penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik dan disertai keterangan penyertanya. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Penggunaan kalimat langsung dalam teks berita terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Contoh yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Kita lanjutkan ke kaidah penggunaan kebahasaan teks berita selanjutnya, yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Contoh yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Gempa dengan kekuatan 5, skala Richter menerjang Maluku pagi ini. 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Baiklah, selanjutnya penggunaan kaidah kebahasaan teks berita yang keenam, yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Penggunaan kata yang menyatakan
konjungsi temporal atau penjumlahan antara lain kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh penggunaan dalam kalimat yang menyatakan penggunaan konjungsi temporal. Sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 bulan 3 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Contoh kalimat yang kedua, itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, kita melalui Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Itulah kajian kita tentang kaidah kebahasaan teks berita. Sekian dan terima kasih. Bertemu lagi pada kajian materi selanjutnya.